Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Adisanti, mahasiswi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pasar modal. Yang pertama ada pengertian pasar modal, yang kedua jenis pasar modal, yang ketiga profesi penunjang pasar modal, yang keempat, unsur-unsur insider trading menurut Undang-Undang Pasar Modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, rai, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan derivatif seperti opsi, put, atau call. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal telah lama ada di bumi Nusantara tercinta ini. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya bursa efek pertama yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda di Batavia pada tahun 1912. Karena didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, maka tentu saja bursa tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Kemudian jenis pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Kemudian pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Kemudian bursa paralel merupakan perlengkapan bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE. Kemudian profesi penunjang pasar modal. Lembaga atau perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh emiten dalam rangka penawaran umum. Pihak tersebut antara lain, yang pertama adalah akuntan publik yang banyak berperan dalam penyajian informasi keuangan perusahaan baik yang akan maupun telah go publik. Yang kedua, notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Yang ketiga, konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Yang keempat adalah penilai atau appraiser, adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva suatu perusahaan. Yang kelima dan yang terakhir, penasihat investasi atau investment advisor, yaitu lembaga atau perorangan yang memberikan nasihat kepada emiten atau calon emiten berkaitan dengan berbagai hal.
Kemudian yang terakhir adalah unsur-unsur insider trading menurut Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM telah melarang kejahatan insider trading melalui pasal 95. Namun pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur insider trading itu. Pasal 95 hanya menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi efek dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dari ketentuan pasal 95 UU PM itu merupakan dapat diderivasi beberapa unsur bahwa insider trading dikatakan terjadi apabila telah dipenuhi 3 unsur. Yang pertama, adanya orang dalam. Yang kedua, informasi orang dalam itu bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik. Yang ketiga, adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasi tersebut. Masalah ini harus diperjelas karena insider trading adalah kejahatan yang sulit dibuktikan. Karena yang menjadi objek kejahatan ini ialah informasi yang tidak dapat diketahui dengan kasat mata. Kejelasan tentang unsur-unsur tersebut menjadi ukuran benarkah insider trading itu sesungguhnya terjadi atau tidak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.